Ya, saudara, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini diizinkan untuk didanai APBN. Padahal saat perencanaan hingga awal-awal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, Presiden Joko Widodo seperti berjanji bahwa tidak akan menggunakan uang rakyat sepeser pun. Artinya tidak akan menggunakan APBN untuk biaya proyek kerjasama dengan Cina tersebut. Nah, apa alasannya sekarang kemudian menggunakan APBN? Dan apa dampaknya? Kita akan segera membahasnya. Ada tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Ali Mohtar Ngabalin. Ada anggota Komisi 6 DPR RI, Dedi Yefri Sitorus, dan Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Mas Aditya Dwi Laksana. Selamat pagi, Bang Ali Mohtar. Selamat pagi, Bang Dedi. Selamat pagi, Mas Aditya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Saya senang nih tamu-tamunya. Tadi sebelum kita ngobrol, mudah-mudahan kita bisa ngobrolnya nggak lewat Zoom. Amin, mudah-mudahan bisa sambil ngopi-ngopi lagi di studio Kompas TV sebentar lagi. Amin. Amin. Saya ke Bang Ali dulu. Bang Ali pengen tahu nih. Walaupun kemudian Perpresnya sudah ditandatangani yang tahun sekarang, merevisi yang tahun 2015, Presiden sempat kesel nggak, marah nggak bahwa dia kan udah janji nggak pakai APBN kepada rakyat Indonesia untuk proyek kereta cepat ini. Gimana itu kebatinannya di istana? Atau Presiden bagaimana? Walaupun akhirnya dia harus tanda tangan. Bang Ali bisa cerita? Terima kasih ya Mas Bayu, Mas Adit, kemudian Bang Dedi. Selamat pagi, sehat selalu ya. Tetap pada protokol kesehatan. Amin. Amin. Saya ingat benar lebih kurang 2 atau 3 minggu yang lalu tidak membicarakan masalah ini khusus ya, tapi waktu itu saya ada di Istana Bogor. Kemudian saya ingin mengatakan kepada teman-teman sekaligus ditahu oleh publik bahwa satu yang menjadi agenda penting sebetulnya, artinya setelah terjadi hambatan ya, atau terjadi apa yang disebut dengan mengalami pelambatan karena hambatan terkait dengan masalah COVID dan seterusnya ini, maka pembangunan ini ada dalam negara Republik Indonesia, kemudian ada konsorsium yang kita sebut dengan konsorsium badan usaha milik negara, kemudian proyek ini telah berjalan bukan mencapai, tapi sudah 80%, sehingga untuk bisa melihat ini menjadi agenda penting, karena ini masuk dalam program strategis pemerintah, program strategis, sehingga kita tidak boleh mengulangi cara-cara lama untuk meninggalkan program-program, proyek-proyek sebesar ini menjadi mangkrak. Karena uang yang dipakai ini adalah uang rakyat, ini adalah hasil pajak dan penerimaan negara, bukan pajak dari kumpulan masyarakat, sehingga proyek-proyek besar ini tidak boleh mangkrak. Karena itu kalau Mas Bayu tanya saya apakah body linguistiknya Bapak Presiden atau mangkal atau tidak, ini sebetulnya adalah satu yang saya ingin katakan kepada Mas Bayu, Bang Dedi, dan Mas Adit, dan para pemirsa Kompas TV pada pagi hari ini. Disinilah dibutuhkan seberapa jauh kecepatan dan ketepatan seorang pemimpin itu dalam mengambil satu keputusan dengan perubahan dari Perpres 107 2015 menjadi Perpres 93 tahun 2021. Dengan begitu maka proyek ini juga ya, jadi kalau ada skema pendanaan anggaran pendapatan belanja negara itu tidak ada lain dan tidak ada bukan, pertama untuk mempercepat pelaksanaan kereta cepat Jakarta-Bandung, dan yang kedua adalah dia bisa menyelesaikan tepat pada waktunya. Ya, dimengerti. Cuma kan Pak Jokowi ini kalau hal-hal semacam ini janji kepada rakyat begitu kan bukan hal yang biasa kemudian saya menyebutnya dia kemudian mengingkari. Dan apakah kemudian ketika dulu ini menyampaikannya Pak Presiden ketika perencanaan dan kemudian di awal pelaksanaan dan kemudian terjadi seperti ini, saya ingin tahu apakah Pak Presiden akan menyampaikan sendiri, menjelaskan langsung bahwa terpaksa digunakan APBN atau enggak? Atau akan seperti ini aja? Mas Bayu, kalau Perpres itu kan adalah hak
yang begitu luar biasa dikeluarkan oleh Presiden. Jadi Ya. Perpres itu menjelaskan bahwa ya perubahan-perubahan yang banyak sekali orang menjelaskan bicara di luar seenak perutnya, tidak mengerti tentang materi-materi dasar, membuat publik itu jadi tidak saja sesat, tapi pernyataan-pernyataannya menyesatkan terkait dengan materi bahasan ini. Karena itu saya mau katakan bahwa dengan dikeluarkannya Perpres 93 itu artinya adalah gambaran, pikiran, dan sikap Bapak Presiden terhadap bagaimana penanganan kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu satu. Sudah Yang langkah kedua, terakhir begitu, artinya sudah diupayakan untuk tetap tidak menggunakan APBN. Kira-kira bisa saya gambarkan begitu sebenarnya, Bang Ali? iya, karena begini Mas Bayu. Karena ini kan 2015. Kita itu sama sekali, semua orang tidak pernah tahu kalau Republik ini, negara kita ini akan menghadapi satu masalah besar dalam hal pandemi COVID-19. Ya. Jadi perkiraan-perkiraan manusia inilah, termasuk Bapak Presiden, ya makanya kalau dibaca dengan runut itu Perpres itu, kita mengerti bahwa inilah kerja manusia. Karena kita bukan Tuhan, kita bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mas Bayu. Ya. Dan Perpres yang dikeluarkan kemarin tahun 2015 nomor 9107 itu, ya itu kewenangan Bapak Presiden, Mas Bayu. Oke, dimengerti. Ini adalah sebuah ya, dan sudah menjadi keputusan. Bang Deddy, Komisi 6 tahu prosesnya atau tiba-tiba tahu sehingga kemudian sempat tahu juga. Kalau sudah dijelaskan Bang Ali kan tadi, sebetulnya ini pasti sudah lewat pemikiran sampai akhirnya Perpresnya diubah begitu. Kita pakai APBN karena ini harus jalan. Sebenarnya DPR RI tahu persis ada masalah atau bagaimana Bang Deddy? Kalau boleh tahu juga. Ya, kita secara reguler mendapatkan informasi dari dari Kementerian BUMN ya, dari teman-teman konsorsium tentang situasi progres dari kereta api cepat ini. Jadi sedikit banyak tentu kita tahu, ya termasuk kendala-kendalanya. Tapi saya ingin katakan dulu bahwa pemerintah Indonesia bukan membiayai proyek ini. Ya, yang tadinya dikatakan pemerintah ini bisnis to bisnis, tetap bisnis to bisnis. Yang jadi problem adalah 4 BUMN yang masuk dalam konsorsium itu saat ini kesulitan memberikan setoran modal untuk penyelesaian proyek. Kita tahu misalnya Wika yang melaksanakan begitu banyak proyek strategis nasional, juga kereta api Indonesia, ya, dan perkebunan, PT Perkebunan PTPN ya, PTPN 8 juga mengalami sedikit kendala. Jadi ini tetap dalam koridor awal. Dalam Perpres nomor 3 2016 tetap dicantumkan di sana bahwa pemerintah dapat memberikan jaminan PSN yang dilaksanakan oleh BUMN dalam bentuk PNN. Jadi tidak ada yang salah. Tidak juga melanggar janji gitu. Karena konteks Pak Jokowi mengatakan bahwa ini adalah bisnis to bisnis dan pemerintah tidak akan keluar uang, itu tetap terjaga saya kira ya. Karena di sini kan sudah memang diatur kewajiban ya dalam kontrak ketika terjadi overrun itu maka seluruh pelaksana proyek berkewajiban setor modal. Nah ini yang sekarang kesulitan BUMN kita tadi yang 4 tadi untuk menambah setoran modal. Karena progres kereta api cepat itu sampai hari ini sudah mencapai 75%. Ya, sudah mengerjakan 256 dari 257 working point. Jadi tinggal sedikit lagi sebenarnya gitu loh. Jadi satu hal yang aneh kalau tidak kita selesaikan sementara uang sudah keluar begitu banyak. Memang tidak dapat dihindari ada banyak pembengkakan yang terjadi. Karena masalah geografi kita tahu persis misalnya 56% dari rel kereta api cepat ini ada di jembatan. Hanya 36% ada di atas tanah. 16 km ada di dalam terowongan. Nah, ketika terjadi permasalahan-permasalahan real di lapangan yang memang tidak secara detail bisa diprediksi dalam visibility study atau perencanaan proyek, mau tidak mau akan terjadi pembengkakan biaya. Misalnya dari pembebasan lahan saja itu sudah 15 triliun sendiri. Ini kan yang tadinya di luar perkiraan gitu ya.
Karena apa? Karena kondisi geografis memaksa pelaksana proyek harus menggeser nih relnya dari awalnya banyak melintasi lahan-lahan milik PT Perkebunan menjadi menyentuh tanah-tanah rakyat. Dimengerti soal itu Bang Deddy. 15 triliun rupiah. Yang sekarang pemahamannya masyarakat adalah Presiden pernah mengatakan tidak akan menggunakan APBN. Sekarang kan pakai dana APBN. Di situ kemudian dana masyarakat APBN merasa kan dalam bentuk PMN. PMN itu kan juga dari BUMN. Ya, jadi sebenarnya kantong kiri kantong kanan, tapi kita tidak mengurangi biaya untuk sektor pendidikan, biaya untuk pertahanan kita, untuk kesehatan, untuk itu. Jadi saya kira itu dipastikan ya Bang Deddy ya. Jadi nanti itu tidak akan mengalahkan prioritas. Orang kan banyak juga sekarang mengatakan, ini nggak prioritas kereta cepat, masih ada pendidikan, penanganan pandemi, itu tidak akan terganggu APBN-nya, begitu? Saya kira tidak. Itu komitmen pemerintah. Kan pemerintah punya banyak sumber pembiayaan ya, walaupun ruang fiskalnya tidak semudah waktu kita sebelum pandemi. Tapi saya jamin, saya yakin itu tidak akan mengorbankan APBN yang sudah diketok oleh pemerintah. Ya, tapi mungkin anggaran-anggaran non prioritas lain. Karena kereta cepat ini prioritas, Mas. Jadi kalau dibilang ini kan bagian dari proyek strategis nasional gitu ya. Dan ini memang kan ada visinya sendiri, ada keuntungan jangka panjang yang akan dinikmati oleh bangsa ini ketika proyek ini jadi. Ya, bayangkan penghematan soal waktu, misalnya annual time cost-nya, stage-nya itu besar sekali. Belum lagi penghematan biaya bahan bakar kalau rakyat memakai ini ya, penghematan pengurangan emisi dan sebagainya. Dan yang paling penting pertumbuhan kawasan ekonomi baru. Ada 4 titik yang akan dikembangkan sepanjang jalur dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Jadi kita tidak hanya melihat biaya proyeknya. Nah, yang jadi persoalan kan dulu ada 2 proposal nih. Ada proposal dari Jepang, ada dari China. Ya. Itu selisihnya lebih dari $1 miliar. Lebih mahal yang mana? Yang Jepang? Ya. Lebih mahal lebih mahal $1 miliar lebih. Sudah itu mereka minta penjaminan pemerintah. Lalu minta pemerintah menutup kerugian jika terjadi kerugian. Nah, itu tidak terjadi dari proposal yang diberikan oleh China gitu loh. Jadi walaupun teknologinya mungkin Jepang lebih baik, tapi overall cost-nya itu jauh lebih mahal dan mereka mensyaratkan ada jaminan dari pemerintah itu, termasuk menutup kerugian. Ya, dimengerti. Pada waktu itu akhirnya kemudian Indonesia memilih proposal dari China. Saya ke Mas Aditya dulu. Mas Aditya, kalau melihat semacam ini begitu, bagaimana kemudian kita melihat, masyarakat melihat yang dijelaskan Bang Deddy dan juga Bang Ali Mohtar cukup jelas bahwa ini sudah dipertimbangkan dan lain-lain. Proyek ini udah tinggal sedikit lagi. Nah, poin-poin itu bisa kita terima, Mas Aditya? Ya, makasih Mas Bayu. Pagi Pak Bang Abalin, Bang Deddy. Dalam pandangan saya sebetulnya apa yang terjadi kendala dan tantangan kereta cepat Jakarta-Bandung pada sampai dengan tahun 2021 lah. Itu misalnya kekurangan equity base, terus kemudian yang kedua terjadi cost overrun, kemudian kemarin waktu proses konstruksi ada beberapa kendala terhadap dampak lingkungan, sempat pipa Pertamina terbakar, tol tempat banjir. Itu sebetulnya kita tidak bisa lepaskan dari suatu keputusan politis 5-6 tahun yang lalu. Artinya apa yang terjadi sekarang ini ya bukan sesuatu hal yang sangat mengejutkan ya. Karena kalau kita kembali 5-6 tahun yang lalu, mungkin karena sedemikian bersemangatnya pemerintah untuk bisa segera menggelar proyek kereta cepat ini, sehingga mungkin karena terlalu bersemangat itu kan kadang-kadang ada orientasi yang sifatnya kejar tayang, kemudian juga kurang prudent atau berhati-hati, atau juga ada juga unsur misalnya kajian-kajian yang sifatnya serba instan, atau juga ada unsur ketergesaan. Nah, ini mau tidak mau akan mempengaruhi jalannya proyek ini ke depannya sampai dengan tahun ini. Termasuk adanya pandemi COVID-19 harusnya bisa diperhitungkan, begitu menurut Mas Aditya? Kalau itu tidak. Sekali lagi saya sependapat dengan Bang Abalin dan Bang Deddy bahwa pandemi COVID ini memperparah
tidak hanya proyek kereta cepat ya segala proyek infrastruktur, segala proyek program pembangunan pemerintah ya pasti akan terpengaruh, tidak hanya kereta cepat. Tapi saya ingin menegaskan bahwa selain COVID-19 juga ada hal-hal yang sebetulnya dari awalnya kalau dilakukan secara prudent itu mungkin bisa mengurangi dampak yang kita alami, yang dialami oleh proyek kereta cepat pada saat ini. Nah, kembali lagi Perpres 93 ini saya pikir ya suatu exit way supaya proyek ini ya tetap bisa sustain. Bagaimanapun juga ini kan proyek strategis nasional. Dan kalau ini proyek strategis nasional kan tadi Bang Ngabalin sebutkan tidak mungkin kan dibiarkan mangkrak. Jadi kan ada exit way. Nah, exit way-nya di Perpres 93 ini sebetulnya APBN itu adalah salah satu instrumen. Kalau lihat di pasal 4, sebetulnya instrumennya ya macam-macam ya. Boleh obligasi, boleh pinjaman luar negeri, boleh pinjaman multilateral gitu. Salah satunya adalah instrumen pendanaan lainnya yang salah satunya adalah APBN. Memang sebetulnya dari awal saya tidak mengkritisi proyek kereta cepatnya, tapi cara menghadirkan kereta cepatnya dari sisi bahwa sudah dari awal itu sebetulnya terlalu dini diberikan statement bahwa ini pasti B2B, pasti tidak menggunakan dana APBN. Itu mungkin menurut saya dari awal juga itu sebetulnya sangat sulit dibayangkan ya, karena kalau sudah proyek strategis nasional melibatkan BUMN, pasti juga kalau ada kesulitan di dalam BUMN, termasuk permodalan, pasti nggak mungkin pemerintah itu akan lepas tangan. Jadi dari awal sebetulnya kalau sudah ada statement murni B2B dan tidak menggunakan APBN, saya pikir itu pada saat tertentu kalau terjadi hal-hal yang di luar rencana, pasti itu akan bisa mengalami penyesuaian seperti sekarang ini. Jadi saya pikir gini Mas Bayu, apapun juga kalau proyek ini sudah diputuskan, ya kewajiban kita semua untuk mengawal supaya proyek ini bisa nanti bisa tepat manfaat, tepat sasaran, atau bisa optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu satu. Yang kedua adalah tidak mengganggu kepentingan dalam negeri atau kepentingan bangsa. Itu yang menurut saya poinnya. Oke, baik. Kita garis bawahi poinnya untuk kita bahas di bagian kedua ngobrol kita pagi hari ini. Jadi kita akan bicara kalau ini sudah keputusan, baiklah. Tetapi kemudian apa yang bisa memperkecil dampak-dampak yang lain? Misalnya, katanya ini akan memperberat utang kita nanti ke depan. Masih akan sangat panjang. BEP-nya entah kapan. Nah, itu akan kita bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.